Ini adalah Redmi Note 13 Pro Plus 5G, smartphone Redmi Note terbaik yang ada di Indonesia saat ini ya. Performanya kencang karena pakai SoC Dimensity 7200 Ultra, RAM-nya besar 12GB, storage-nya 512GB, setengah tera. Layarnya curve dengan Crystal Res AMOLED 120Hz 1,5K. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging yang super kencang 120 watt. Kamera utamanya 200 megapiksel lengkap dengan OIS. Selain itu ada juga fitur khas flagship seperti IP ratingnya IP68 dan dukungan untuk eSIM di smartphone yang satu ini. Nah, apakah ini waktunya mending Redmi Note bergema lagi? Ya, Redmi Note 13 series akhirnya lengkap datang ke Indonesia. Tentunya ini jadi penerus dari Redmi Note 12 series yang hadir tahun sebelumnya ya. Nah, menariknya kali ini varian Pro Plus atau varian tertinggi dari Redmi Note series juga hadir ke Indonesia sesuai permintaan kalian ya. Maunya hadir semua dong, dikasih sama Xiaomi ya. Nah, kalau sekilas lihat apa yang ditawarkan, ini harusnya akan jadi smartphone yang seru dan menarik banget. Oke, langsung aja kita bahas dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Redmi Note 13 Pro Plus 5G, panjang juga namanya ya. Lalu ada screen protector yang udah terpasang di layar dan ada chargernya, charger 120 watt. Ada kabel USB Type-C, ada case juga di sini dan ada SIM ejector. Lalu ada dokumen termasuk kartu ucapan dari Xiaomi. Jadi sama dengan Redmi Note 13 series yang lainnya, paket penjualannya ini lengkap ya. Nah, untuk desain smartphone ini hadir dengan layar dan back cover yang melengkung di sini. Ini membuatnya cukup berbeda dibandingkan kebanyakan smartphone kelas menengah saat ini yang umumnya pakai gaya serba flat. Ditambah lagi, untuk bodi belakang smartphone ini pakai glass atau pakai kaca di sini. Jadi mewah ini kelihatannya ya. Untuk warna ada opsi Midnight Black dan Aurora Purple. Yang kita pakai, yang saya pegang dari tadi adalah varian Aurora Purple. Untuk yang satu ini di area atas ada corak persegi seperti ini ya dengan warna yang sedikit beda atau tepatnya berbeda-beda ya. Corak ini membuat bodi smartphone jadi nggak terkesan polosan gitu. Selain itu seperti disebutkan tadi, dia sudah punya rating IP68. Jadi dia aman, bahkan kecemplung ke dalam air dia aman. Tapi jangan disengajain diajak berenang tiap hari gitu ya. Jangan ya. Nah, jelas ini jarang ya ada smartphone di kelas harga ini yang punya IP rating sampai IP68. Apalagi dari Xiaomi, barang langka nih ya. Untuk dimensinya tinggi 161,4 mm, lebar 74,2 mm dan ketebalan 8,9 mm. Sementara bobotnya ada di 204,5 gram. Ya, bukan yang paling ringan, jelas bukan yang paling ringan. Dan sebetulnya nggak tipis juga, tapi termasking dengan lengkungnya punggung dan layar di sini. Di sisi kanan kita ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Lalu di atas seperti biasa ada infrared blaster, ada mikrofon dan ada speaker. Di kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray, ini dual nano SIM. Di sini nggak ada slot untuk micro SD sama sekali ya, tapi udah setengah tera kok, udah nggak masalah harusnya ya. Kemudian ada juga mikrofon, ada port USB-C dan tentunya ada speaker lagi. Jadi di smartphone ini ada dual speaker dan sudah support Dolby Atmos. Untuk suaranya udah terbilang cukup baik di kelas harganya ya. Volumenya udah terbilang cukup lantang di sini. Lalu di bagian depan kita lihat ini adalah layar 6,67 inci curved ya. Panelnya pakai Crystal Res AMOLED. Resolusinya adalah 2712 x 1220 pixel. Menurut Xiaomi ini namanya adalah 1,5K atau 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz. Ini adaptif ya. Jadi kalau nggak ada aktivitas di layar dia akan turun ke 60Hz dan kalau diaktifkan lagi atau kita pakai layarnya dia akan otomatis naik ke 120Hz. Untuk brightness, peak brightness-nya diklaim sampai 1800 nits. Kalau kita coba di pengujian indoor, brightness-nya nyampe sekitar 482 nits. Ini tinggi untuk indoor sih sebetulnya. Lalu untuk tes simulasi outdoor, kita juga dapetin cuma di 495 nits. Nah, kalau dites menggunakan video HDR, brightness-nya itu bisa mencapai 1085 nits. Ya memang masih agak jauh dari klaimnya ya. Mungkin pengujian HDR kita yang belum begitu pas. Atau mungkin softwarenya yang masih butuh diupdate. Tapi seenggaknya udah nyampe 1000-an lah di sini. Di sini ada total 5 mode warna, ada Vivid, Saturated, Standard, P3, dan sRGB. Untuk hasil tes color gamutnya lihat aja di tabel yang satu ini ya, dicek ya. Secara umum, kalau mau warna saturasinya tinggi bisa pakai Saturated, Vivid, atau P3. Sementara kalau mau edit foto dan video, sebaiknya pakai Standard atau sRGB aja sekalian.
Nah, layar ini pakai Corning Gorilla Glass Victus untuk pelindungnya. Wow, Victus loh ini ya. Ada juga fitur Always On Display di sini, tapi sayangnya lagi-lagi durasinya cuma 10 detikan aja ya. Jadi bukan yang nyala terus-terusan. Untuk bezel terbilang tipis di keempat sisinya, walaupun kalau diperhatikan bezel bagian bawahnya ada sedikit lebih tebal dibandingkan yang lain. Tapi nggak terlalu masalah, karena secara keseluruhan ini udah tipis-tipis semua. Dan ini membuat penampilan si smartphone jadi modern dan rapih. Untuk earpiece ada di bezel atas layar. Lalu di sini ada kamera selfie yang ditempatkan di punch hole di bagian tengah atas layar. Ini adalah kamera 16 megapiksel, bukannya f2.4 fixed focus. Perekaman videonya bisa nyampe 1080p 60 fps. Beralih ke belakang, ini adalah kamera utamanya 200 megapiksel f1.65. Sensornya ini ukurannya cukup besar ya, di 1/1,4 inci. Untuk lensanya dia pakai 7 elemen atau 7P dan sudah punya OIS dan autofocus juga tentunya. Perekamannya bisa nyampe 4K 30 fps. Opsi 1080p 60 tentunya ada juga di sini. Untuk slow motion sampai 720p 240 fps. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2. Ini adalah kamera fixed focus dengan perekaman video sampai 1080p 30 fps. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel. Ya udahlah, kalau yang satu ini anggap bonus aja lah ya. Lalu ada LED flash juga di sini. Untuk fitur kameranya banyak nih, dibaca aja. Banyak banget fitur-fitur kameranya ya. Kemudian untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya pakai MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Nah, SoC MediaTek ini kalau ada ultranya biasanya adalah hasil kerjasama dengan keluarga Xiaomi ya. Jadi bisa dibilang ini adalah Dimensity 7200 khusus untuk smartphone dari keluarga Xiaomi. Nah, kalau untuk penjelasan SoC Dimensity 7200 secara umum, sebelumnya kita udah pernah bahas ya, udah ada videonya. Jadi kalau mau dilihat detailnya udah ada di situ. Udah cukup lama sih sebetulnya. Oke, untuk RAM-nya ini 12 GB dan storage setengah terabyte ya, atau 512 GB ya. Ini pertama kalinya ya storage sebesar ini hadir di Redmi Note secara resmi di Indonesia. RAM-nya pakai LPDDR5 dan untuk storage-nya pakai UFS 3.1. Tersedia juga fitur memory extension sampai 8 GB, tapi itu RAM udah gede banget, mending nggak usah dipakai aja ya. Lanjut, terkait fitur memory extension ini, Xiaomi menjanjikan kedepannya akan ada update dan bisa membuat fitur ini punya opsi sampai dengan 12 GB. Oke, ya udah. Lanjut, untuk baterai 5000 mAh dengan dukungan hypercharge 120 watt. Untuk sensor-sensor ini lengkap ya, karena ini kelas paling atasnya. Gyro pasti ada di sini. Untuk konektivitas ya tentunya dia pakai Dimensity, jadi bisa 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk Bluetooth codec-nya lengkap juga di sini nih. Baca aja nih ya, lengkap di sini. NFC tentunya ada, USB tentunya bisa OTG. Oh ya, perlu diketahui bahwa smartphone ini udah support eSIM. Fitur seperti ini biasanya ada di smartphone kelas flagship ya, tapi sekarang dia hadir juga di mid-range dari Redmi ini ya. Mantep juga dia bisa pakai eSIM nih. Nah, untuk keamanan dia bisa pakai in-display fingerprint scanner dan face unlock tentunya juga bisa. Untuk OS dia pakai MIUI 14 berbasis Android 13. Untuk smartphone ini memang masih pakai MIUI, tapi Xiaomi janji smartphone ini akan mendapatkan update HyperOS di kuartal kedua tahun 2024. Dan untuk janji update OS sendiri akan ada 3 kali major update untuk Android-nya dan ada 4 tahun security patch. Untuk aplikasi-aplikasi ekstra ya, di sini kita masih lihat ada beberapa aplikasi third party yang diinstal dari awal. Untungnya ini aplikasi umum yang bisa digunakan dan bisa juga di-uninstall ya. Terkait notifikasi dari aplikasi bawaan memang sekali suka muncul, tapi tentunya bisa dimatikan aja ya kalau dirasa mengganggu di situ. Sementara untuk iklan memang biasanya suka muncul di aplikasi bawaan dari smartphone ini. Lanjut ke pengujian performa. Untuk pengujian kali ini kita menggunakan performance mode yang bisa diakses melalui setting baterai. Untuk perbedaannya dengan balance mode kita bisa lihat di pengujian Antutu yang berikut ini ya. Antutu 9 dulu di balance mode dia 610 ribuan, sementara di performance mode dia bisa dapat 676 ribuan. Antutu 10 di balance mode dapat 703 ribuan, di performance mode nyaris 800 ribu nih, 797 ribuan. Nah, menarik ya, untuk benchmark selain Antutu, karena selisih antara mode balance dan performance ternyata tipis, jadi yang kita sertakan hanya skor dari mode performance-nya aja. Untuk Geekbench 5, single core di 905, multicore 2495. Geekbench 6, single core di 1137, multicore di 2684. Untuk CPU throttling test, selama 30 menit tanpa kipas kita dapat 78%, dengan kipas kita dapat 91%. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1, grafik sorenya di 7300
3.348. 3D Mark Wildlife Stress Test best score di 4.335, lowest score di 4.312. Wah, ini stability-nya 99,5% nih kalau digejut GPU-nya ya. Untuk GFX Bench, Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 76 fps, sementara Carche 1080p offscreen 45 fps. Oke, kita lanjut ke pengujian gaming. Supaya hasilnya maksimal, untuk pengujian yang satu ini kita menggunakan boost performance dari Game Turbo yang bisa diakses dari slider ketika menjalankan aplikasi game. Selain itu kita juga nyalain mode performance supaya kita bisa lihat performa mentokannya seperti apa. Subway Surfer dulu deh ya. Di sini gamenya cuma bisa jalan dengan frame rate maksimal sayangnya 60 fps aja. Karena kayaknya terkunci di sini ya, nggak mau jalan di 120. Walaupun kita set di 120 Hz, dia tetap nggak jalan di 120 fps juga, tapi dia jalan di 60 fps. Karena begitu dimainin langsung turun ke 60 Hz. Lanjut ke PUBG Mobile. Untuk game satu ini setting frame rate-nya terbuka sampai ekstrim atau 60 fps. Saat dimainkan dengan setting grafik smooth, gamenya bisa berjalan mulus di 60 fps nonstop tanpa masalah. Agak sedikit berharap aja nih ya, semoga kedepannya bisa ada update jadi bisa naik di 90 fps. Harusnya masih sanggup yang satu ini. Gyro aiming di sini gimana? Aman banget karena smartphone ini kan pakai sensor gyroscope hardware. Untuk Mobile Legends, setting frame-nya terbuka sampai ultra atau 120 fps dan setting grafisnya juga terbuka sampai ultra. Jadi setting maksimalnya terbuka di sini ya untuk game Mobile Legends. Jadi kalau kita pakai dengan setting tersebut, frame rate yang didapatkan ada di kisaran 115 sampai 120 fps kalau sedang sepi atau tidak ada battle ya. Kalau ada battle-nya rame, frame rate-nya bisa turun tapi masih di 90 sampai 100 fps. Tentunya ini nggak masalah ya, karena angka segitu tuh masih nyaman banget sebetulnya. Dan hasil ini juga konsisten bisa bertahan setelah kita main sampai 3 match berturut-turut. Jadi buat main Mobile Legends, smartphone yang satu ini sangat memuaskan. Call of Duty Mobile, opsi setting grafisnya terbuka sampai very high dan opsi setting frame rate terbuka sampai ultra. Namun untuk bisa memainkan game ini dengan opsi frame rate ultra, setting grafiksnya hanya bisa dipakai di low aja. Ketika kami bermain dengan opsi setting graphics di low dan frame rate di ultra, mode Battle Royale frame rate yang bisa didapatkan itu cukup stabil, sekitar 90 fps kalau lagi sepi. Sementara kalau ada battle pun masih 88 sampai 90 fps juga ya. Lalu kita mencoba di mode multiplayer, frame rate yang kita dapatkan sekitar 75 sampai 90 fps. Wah, lumayan juga nih ya. Jadi untuk Call of Duty Mobile ini sudah nyaman di sini dimainkannya ya. Lalu Genshin Impact. Di sini kita langsung sikat ke highest 60 fps dan skenario seperti biasa ya, jalan-jalan keliling Mondstadt ke Liyue bolak-balik sekitar 30 menit. Ketika lagi jalan-jalan frame rate ada di kisaran 35 sampai 45 fps dan bahkan gak jarang dia bisa mencapai sekitar 50-an fps. Kalau ada battle itu di sekitar 30 sampai 40-an fps juga. Hasil seperti ini kita rasakan sampai menit akhir pengujian. Untuk suhunya setelah dimainkan selama setengah jam, di setting highest 60 fps, titik terpanasnya di bagian belakang smartphone ini ada di sekitar modul kamera dengan suhu sekitar 42 sampai 43 derajat Celcius. Sementara untuk di bagian layar, titik terpanasnya ada di sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai kipas pendingin? Hasilnya masih terbilang mirip-mirip aja sih. Ketika jalan-jalan di map ya, itu frame rate-nya ada di kisaran 35 sampai 45 fps dan battle juga mirip, frame rate-nya di 30 sampai 40-an fps. Mirip lah dengan hasil tanpa pakai kipas pendingin. Nah, kalau mau dikasih ranking ini masuknya ke ranking B+, baik tanpa kipas maupun dengan kipas. Oke, lanjut ke pengujian kamera seperti biasa bareng Chris dengan Naufal kali ini ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G, teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Nah, untuk pengujian kali ini bareng sama saya, Naufal. Tes kameranya tuh sampel-sampel kameranya bakal dari dia. Cuman kali ini penjelasannya masih sama saya dulu. Dan oh ya, yang teman-teman lihat sekarang adalah video selfie-nya di Full HD 30 fps ya. Dan sekalian ngetes mikrofonnya, suara yang kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Ini saya pakai mikrofon eksternal. Nah, menurut lu gimana, Pak? Untuk kualitas suaranya gitu? Udah lumayan oke sih, nggak yang apa ya, dual mikrofon juga, jadi kalau ketutup satu masih bisa merekam suara dengan lumayan jelas. Oke, kalau dari saya pribadi sih, ini mikrofonnya udah bagus banget ya Xiaomi ya. Ini udah level up banget, suara vokal kita tuh udah jelas banget. Jadi oke lah untuk kelas harganya. Nah, setelah mendengar hasil mikrofonnya ternyata lumayan oke, saya jadi merasa tertantang bagaimana kalau voiceover pembahasan kamera kali ini saya pakai mikrofonnya Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ini saya rekam di studio dan saya pakai aplikasi recorder bawaannya aja. Oke, kita mulai dari pembahasan kamera selfie-nya dulu. Untuk detailnya sih udah terbilang lumayan ya. Ketajamannya masih termasuk yang pas, kami rasa ini belum oversharpen kok. Kalau dari segi warna, menurut kami warnanya cenderung kecoklatan. Bukan pertama kali sih melihat karakter warna seperti ini, dan ini urusannya udah ranah selera ya. Jadi suka atau enggak tergantung kalian aja. Untuk dynamic range terbilang standar ya.
Kalau kita tes di situasi yang sisi gelap terangnya cukup ekstrim, kamera selfie-nya akan lebih memprioritaskan wajah dan background akan terlihat overexpose. Tapi kalau di situasi lighting yang ideal, hasilnya terbilang bagus-bagus saja. Untuk stabilisasi videonya juga sudah cukup baik, videonya terlihat stabil dan minim guncangan. Opsi 1080p 60fps juga tersedia di kamera selfie-nya ini, namun stabilisasinya nggak sebaik di 1080p 30fps tadi, jadi guncangannya masih cukup terasa. Lanjut ke kamera utamanya, ini contoh video yang direkam di 4K 30fps. Pertama kita mau cek stabilisasinya dulu dan ternyata IIS-nya bisa aktif dan video terhitung stabil kalau dibawa jalan santai seperti ini. Tapi saat dibawa berjalan lebih cepat, kami merasa stabilisasinya terasa ada efek kedut-kedutnya gitu. Semoga ini bisa ditingkatkan jadi lebih baik lagi. Kalau ngomongin detailnya udah mantep, ketajamannya oke. Kalau urusan warna menurut kami ini udah lebih ke arah oversaturated sih. Warna hijaunya gonjreng banget dan saat kita merekam orang kelihatan warna kulitnya cenderung kemerahan. Padahal aslinya nggak semerah ini. Untuk dynamic range, kamera utamanya ini lebih baik sih daripada kamera selfie-nya. Ketika dicoba di situasi yang sisi gelap dan terangnya ekstrim, kamera utamanya ini bisa memperlihatkan wajah dengan baik dan tidak membuat background menjadi hilang. Kamera utamanya ini juga bisa merekam video 1080p 60fps untuk gerakan yang lebih licin dan mulus. IIS-nya juga bisa aktif di resolusi ini dan videonya terbilang cukup stabil. Tapi lagi-lagi, kalau dibawa jalan lebih cepat atau lari, videonya masih belum sestabil yang kami harapkan. Ya paling tidak mau di 4K 30 atau 1080p 60fps, videonya masih bisa stabil. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, sayangnya di sini resolusinya mentok di 1080p 30fps saja. Tapi seenggaknya video yang dihasilkan cukup stabil sih, bahkan di bawah lari pun videonya lebih stabil dibandingkan kamera utamanya. Untuk detail memang nggak sebagus kamera utamanya, tapi masih terbilang mencukupi lah kalau cahayanya sedang bagus. Untuk dynamic range-nya secara default lebih fokus ke background dan membuat objek utama jadi kurang terang. Sekarang kita lihat kemampuan low light-nya, mulai dari kamera selfie-nya dulu, hasilnya sih udah cukup bagus ya. Noise-nya minim dan gambar terlihat cukup bersih, serta detailnya masih bisa terjaga. Stabilisasinya menurut kami masih belum yang paling oke ya, jitternya masih lumayan terasa nih kamera selfie-nya. Kalau pakai opsi 1080p 60fps, tentunya video yang dihasilkan lebih gelap ya. Itu wajar karena 60fps memang butuh cahaya lebih banyak dibandingkan 30fps. Paling tidak frame rate yang didapatkan terbilang cukup stabil ya. Kita nggak melihat ada frame drop di sini. Dalam keadaan yang cukup gelap sekalipun, frame rate-nya tidak terasa ada penurunan. Jadi videonya masih terasa cukup mulus. Nah, kalau untuk kamera utamanya kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Menurut kami hasilnya cukup terang, detailnya masih dapat dan noise-nya juga minim. Bahkan di 1080p 60fps-nya juga terbilang bagus hasilnya ya. Videonya masih cukup terang, detailnya masih terjaga, dan noise-nya minim. Stabilisasi juga mantep, menurut kami ini sama baiknya dengan di siang hari. Jitternya nyaris nggak kerasa. Lebih baik ketimbang di kamera selfie-nya tadi. Tapi saat merekam orang, sayangnya kami mendapati skin tone-nya kurang oke nih warnanya. Ditambah lagi ada beberapa bagian yang terlihat overexpose. Yang aneh, saat kami coba di 1080p 60fps, wajah teman kami ini si Maisha terlihat lebih oke warnanya. Nah, lanjut ke kamera ultrawide. Sayangnya kualitasnya nggak sebaik kamera utamanya ya. Selain detailnya udah kurang, gambar juga lebih gelap. Walaupun untuk stabilisasinya sih masih bisa dijaga dengan cukup baik. Sekarang lanjut ke foto. Untuk kamera selfie-nya sih sudah cukup bagus ya hasilnya. HDR-nya bisa berjalan dengan baik. Bahkan HDR-nya ini tetap bisa jalan di portrait mode. Untuk karakter warna juga mirip seperti di video tadi ya. Warna kulit cenderung kecoklatan. Sekarang lanjut ke kamera utamanya. Warnanya cenderung oversaturated. Kami sudah cek di berbagai monitor dan layar HP. Dan memang karakter fotonya seperti ini. Saat foto orang, warna kulit lebih sering terlihat kemerahan. Bukan yang terasa natural bagi kami. Tapi baik lagi, ini urusan selera ya. Bisa aja dari kalian ada yang suka karakter warna seperti ini. Di kamera utamanya ini ada juga fitur 200 megapiksel untuk full resolution tanpa pixel binning. Saat dicoba, detail yang dihasilkan memang meningkat cukup signifikan dibandingkan pakai mode auto. Tapi sedikit catatan ya, kalau pakai mode 200 megapiksel ini, HDR processingnya jadi nggak jalan. Ini side by side ya. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, sebenarnya dari segi kualitas gambar sih udah mencukupi ya. Tapi sayangnya warna yang dihasilkan sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan kamera utamanya. Bukan masalah yang besar sih, tapi jadinya inkonsisten aja warna yang dihasilkan antara kamera utama dengan kamera ultrawide-nya. Sekarang kita lihat hasil foto di low light. Di sini juga ada night mode untuk foto dalam kondisi low light. Saat kami coba memang lebih terang, tapi sebenarnya di mode auto pun sudah mencukupi kok. Hal ini juga berlaku di kamera utamanya. Jadi pakai mode auto pun, kamera selfie dan kamera utamanya ini sudah menghasilkan foto yang mencukupi dalam kondisi low light. Untuk kamera ultrawide-nya agak beda ya. By default, foto yang dihasilkan oleh kamera ultrawide-nya seperti ini, agak gelap, detailnya tipis, tapi untungnya gambarnya masih terbilang bersih dari noise. Fitur night mode bisa membuat foto jadi lebih terang, tapi menurut kami udah terlalu over terangnya. Jadi pakai mode autonya aja udah oke. Lanjut ke fitur ekstra, fitur Pro Mode juga ada di sini dan bisa dipakai untuk kamera utama dan kamera ultrawide-nya. Untuk kamera utama kita bisa mengatur ISO dari 50 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/8000 detik sampai 30 detik. Kalau untuk kamera ultrawide-nya agak beda, ISO-nya bisa diatur dari 50 sampai 2000 dan shutter speed bisa dari 1/8000 detik sampai 0,8 detik. Dan mode Pro Mode ini juga bisa untuk video, jadi nggak cuma foto aja, baik di kamera utama ataupun kamera ultrawide.
Slow motion di sini juga ada ya, bisa merekam sampai 1080p 120 fps. 720p 240 fps juga ada, dan hasilnya udah terbilang oke ya. Kesimpulan, overall kemampuan kameranya udah terbilang cukup baik sih, walaupun mungkin ini bukan yang terbaik di kelasnya. Dan tentunya masih ada beberapa hal yang kami rasa masih kurang di smartphone ini. Yang pertama, 200 megapiksel menurut kami sih nice to have ya. Tapi di kelas harganya seharusnya ada prioritas lain yang harus diperhatikan, seperti konsistensi warna, optimalisasi pengalaman multikameranya, dan meminimalkan SKB pada software kameranya. SKB itu maksudnya syarat dan ketentuan berlaku ya. Kemudian kualitas kamera ultrawide-nya masih terasa kurang, semoga bisa ditingkatkan lagi, terutama untuk kondisi low light. Lalu di sini belum ada fitur seperti HDR video dan portrait video belum ada. Kami rasa fitur seperti ini udah mulai banyak ditemukan di smartphone lain di kelas harganya. Lanjut lagi, sayangnya belum ada kamera telefoto di sini ya. Tentunya kalau ada kamera telefoto pasti akan lebih menarik ketimbang membawa kamera makro 2 megapiksel. Terkait warna, tuningannya bagi kami masih agak miss di beberapa bagian sih. Kalian perhatikan aja apakah warna fotonya cocok dengan kalian atau tidak. Soalnya kalau urusan detail sih bagi kami udah oke-oke aja. Oke, sekian pengujian kameranya Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Sekarang kita lanjut lagi ke pengujian berikutnya. Lanjut lagi ke pengujian baterai untuk YouTube local video playback. Jadi menjalankan YouTube tapi offline ya. 1080p non HDR. Baterai baru habis setelah 17 jam 28 menit. Ini hasil yang agak sedikit di bawah harapan kami karena ini baterai 5000 mAh. Untuk YouTube streaming 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% dalam 30 menit. Untuk swipe TikTok ya, baterai itu berkurang 5% dalam 30 menit. Untuk Genshin Impact HS 60 fps, baterai berkurang sekitar 13% dalam 30 menit. Oke, lanjut dengan pengujian chargingnya. Kita pakai charger 120 watt bawaannya ya. Supaya maksimal kita aktifkan opsi boost charging speed di menu setting baterainya. Pertama-tama kita coba charging tanpa pakai kipas pendingin dulu. Dan hasilnya adalah untuk mencapai 5% hanya butuh waktu 9 menit saja. Untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu 24 menit. Kalau mau 100% full alias dia berhenti ngecas, dia butuh waktu hanya 27 menit saja. Ini kencang banget ya. Tanpa bantuan kipas pendingin aja udah bisa ngisi baterai 5000 mAh sampai full dalam waktu di bawah 30 menit. Nah, kalau pakai kipas pendingin gimana? Untuk mencapai 50% hanya butuh waktu 7 menit saja. Untuk nyampe 100% butuh waktu 17 menit. Dan untuk 100% full alias chargingnya berhenti hanya butuh waktu 19 menit. Ternyata kalau dikipasin bahkan bisa ngisi sampai full di bawah 20 menit. Mantep bener nih chargingnya ya. Kita lanjut ke pengujian lainnya. Untuk Netflix udah bisa wideband L1, jadi udah bisa streaming sampai resolusi Full HD. Dan untuk HDR ada dukungan HDR10 dan Dolby Vision bisa di sini. Untuk YouTube streaming bisa nyampe 2160p 60 fps alias 4K 60 fps dan udah support HDR. Untuk haptic feedback, smartphone ini udah pakai X-axis linear vibration motor. Jadi getarannya itu terasa halus dan nyaman banget dipakai mengetik. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Tentunya bisa. Ini bisa diaktifkan lewat fitur hotspot saat sedang terhubung ke Wi-Fi. Nah, selain si Redmi Note 13 Pro Plus 5G, di sini juga ada Redmi Note 13 Pro 5G ya. Ya, Xiaomi bawa cukup banyak varian Redmi Note 13 nih ke Indonesia kali ini ya. Kalau yang nggak pakai plus ini ya, tapi 5G juga, ini hadir dengan desain yang serba flat untuk bagian depan dan belakang. Jadi cocok nih sebagai alternatif kalau kalian yang nggak mau yang serba melengkung seperti si Redmi Note 13 Pro Plus 5G. SoC-nya pakai Snapdragon 7S Gen 2 dan RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Layarnya pakai Crystal Res AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1,5K juga ya, refresh rate-nya juga nyampe 120Hz. Untuk urusan kamera, smartphone ini pakai kamera selfie 16 megapiksel, kamera utama 200 megapiksel juga yang pakai OIS sama. Lalu kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan ada bonus kamera makro 2 megapiksel. Menarik ya di sini untuk baterai kapasitasnya lebih besar di 5100 mAh dan chargernya itu 67 watt. Selain itu, smartphone ini juga punya beberapa hal menarik lainnya seperti IP rating IP54, in-display fingerprint dan support penggunaan eSIM juga di sini. Nah, untuk harga Redmi Note 13 Pro 5G tanpa plus itu akan dijual di kisaran 4.399.000 dan varian cuma satu ya, 8256 aja. Sementara untuk Redmi Note 13 Pro Plus ya, yang 5G juga tentunya ya, akan dijual di harga kisaran 5.999.000. Dan yang satu ini varian RAM dan storage-nya gede ya, 12GB RAM, setengah tera storage-nya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Tentunya ini untuk smartphone utama yang kita review kali ini, yaitu Redmi Note 13 Pro
Plus 5G ya. Nah, di sini kita lihat di sini dia masih menggunakan Android 13 untuk awalannya ya. Kemudian dia udah nggak punya slot microSD, tapi nggak apa-apa lah ya. Storage-nya udah setengah tera di sini. Lalu untuk aplikasi bawaan ini masih ada iklan ya, klasik lah buat Redmi Note series. Lalu dia punya fitur always on display tapi cuma 10 detik ya. Kemudian kamera ultrawide-nya ini masih belum bisa dibilang yang luar biasa hebat banget di sini ya. Sayangnya juga di sini belum ada telefoto. Agak sedikit berharap di harga sini dapat telefoto, tapi bonusnya dapat makro lah, lumayan lah ya. Di sini juga nggak ada audio jack, tapi di kelasnya emang udah mulai banyak yang tidak pakai audio jack. Lalu kemudian jelas untuk yang seri Pro Plus ini bobotnya di atas 200 gram. Nah, dari sisi menariknya, performanya ini kencang untuk kelasnya ya. Emang bukan yang paling kencang, tapi tetap aja ini tergolong kencang. 7200 tetap kencang sih sebetulnya ya. RAM-nya gede banget, storage-nya ekstra besar di sini. Layarnya yang pakai Crystal Res AMOLED 120 Hz juga udah mantap. Desainnya ini mewah. Nah, ini yang jadi pembeda memang, desain mewahnya ini ya. Layarnya curve, bezelnya tipis, keren banget lah penampilannya. Terutama yang warna yang saya pegang ini. Lalu charging itu super kencang banget chargingnya. Lalu dia punya IP rating IP68. Ini masih agak langka di harga segini. Udah support eSIM juga ya. Lagi-lagi masih agak langka di kelas ini juga. Lalu kamera utamanya 200 megapiksel udah pakai OIS. Sensor-sensornya lengkap. Ada NFC, infrared blaster juga ada. Paket penjualan lengkap. Haptic feedbacknya juga nyaman. Serta dia juga punya dual speaker serta mikrofonnya juga dual tentunya. Ya, secara performa, smartphone ini udah cukup kencang lah untuk kelas harganya. Layarnya juga kualitasnya tinggi dan tampilan juga mantap. Kamera juga hasilnya memuaskan. Ya, jadi itu dia ya reviewnya si Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Smartphone kelas Redmi Note paling atas yang ada sekarang. Mantep bener yang satu ini dengan penampilan yang keren banget. Pertama kali megang sih udah kaget. Wow, ini Redmi Note kayak begini bentukannya. Memang fokusnya itu bukan di racikan yang hanya ngegas di prosesornya doang atau SoC-nya doang. Bukan. Tapi Xiaomi mencoba menawarkan smartphone yang terbilang cukup mumpuni yang disertai beberapa aspek kelas flagship seperti IP68, body curve depan belakang, kamera 200 megapiksel, serta dukungan untuk eSIM. Ini membuat Redmi Note 13 Pro Plus 5G bisa jadi pilihan untuk yang ingin merasakan flagship experience di harga yang masih cukup terjangkau. Kita nggak bisa berharap bahwa SoC akan digas gitu untuk yang satu ini karena ya masa iya kameranya udah kayak begini, desain udah kayak begini, SoC digas lagi, harganya ngegas juga nanti ya tentunya. Nah, bicara soal harga, kalau misalnya ini harganya terasa agak tinggi buat kalian, ya masih ada yang Redmi Note 13 Pro tadi, yang 5G juga ya, masih ada yang itu. Atau kalau butuhnya 4G, ada juga yang 4G kan, udah pernah kita review sebelumnya. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana? Seri Redmi Note 13 ini yang mana yang kalian paling suka? Apakah langsung mentok yang paling atas? Atau lebih suka yang nggak pakai plus? Atau mungkin lebih suka yang 4G? Tulis di kolom komentar ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.